Baik, nama saya Nadila, NIM 858092647, mahasiswa Universitas Terbuka Salut Tumbang Titi. Pada praktikum ini saya akan mempraktikkan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Baik, alat dan bahan yang sudah saya siapkan. Yang pertama, biji kacang hijau yang sudah saya rendam 1 malam, kapas secukupnya, lalu air mineral, gelas yang sudah saya beri label A dan B, dan gelas lainnya yang saya beri label 1 dan 2. Selanjutnya kita basahi kapas dengan air mineral. Lalu akan saya masukkan ke dalam gelas yang sudah saya beri label A dan B, dan gelas lainnya yang saya beri label 1 dan 2. Setelah semua kapas sudah dibasahi dan dimasukkan ke dalam gelas, maka selanjutnya kita akan memasukkan biji kacang hijau ke dalam gelas yang sudah saya isi dengan kapas yang sudah saya basahi. Baik teman-teman, selanjutnya kita masukkan biji kacang hijau sedikit demi sedikit ke dalam gelas yang berisi kapas yang sudah saya basahi. 2 gelas yang berisi kacang hijau yang saya beri label A dan B, saya letakkan di tempat yang terang, namun tidak di bawah matahari langsung. Sementara 2 gelas lainnya yang saya beri label 1 dan 2, saya letakkan di tempat yang gelap atau tempat yang tidak terkena sinar matahari. Kecambah kacang hijau bila diletakkan di tempat gelap tanpa cahaya matahari akan mengalami pertumbuhan cepat, batang lemah, warna pucat, daun kecil, akar banyak, batang lemah atau tidak sehat karena kekurangan energi dari fotosintesis. Sementara kecambah yang diletakkan di tempat yang terang. Pertumbuhan kacang hijau sangat dipengaruhi oleh cahaya matahari. Tanaman kacang hijau yang mendapat cahaya matahari tumbuh lebih lambat tetapi dengan batang yang kokoh dan daun yang hijau. Sinar matahari mengaktifkan klorofil untuk fotosintesis, membuat daun berwarna hijau dan membantu pembentukan sel yang kuat. Cahaya juga menghambat kerja hormon auksin sehingga pertumbuhan batang tidak terlalu cepat. Baik, nama saya Nadila, NIM 858092647, mahasiswa Universitas Terbuka Salut Tumbang Titi. Jadi di sini saya akan melakukan praktikum tentang pertumbuhan, perkembangan dan perkembangbiakan hewan, yaitu pada lalat buah. Jadi ini peralatan dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama ada lalat buah mungkin sekitar 10 ekor, gelas untuk meletakkan lalatnya, plastik untuk penutup, gunting untuk menggunting plastik, tisu, pisang, jarum, garpu untuk melelehkan pisang atau menghancurkan pisang, dan karet untuk pengikat tutup.
Setelah itu kita masukkan tisu ke dalam gelas yang sudah kita isi pisang tadi. Lalu kita tutup dengan plastik dan kita ikat dengan karet. Berikutnya saya akan masukkan lalat-lalat tersebut ke dalam gelas dengan sangat hati-hati agar tidak terlepas. Lalu saya akan tusuk-tusuk menggunakan jarum untuk sirkulasi udaranya. Tahap perkembangan pada lalat buah yang pertama, telur berwarna putih berukuran sekitar 1-1,2 mm panjang dan sekitar 0,21 mm lebar. Diletakkan di tempat lembab seperti sampah atau buah yang matang. Yang kedua, larva atau belatung berwarna putih dan bergerak aktif. Yang ketiga, pupa atau kepompong. Bentuknya berubah menjadi kepompong. Larva akan melepaskan diri dari lingkungan lembab untuk membentuk pupa. Yang keempat, imago atau dewasa. Lalat buah dewasa berwarna coklat tua sampai kehitaman dan kesimpulan. Siklus hidup lalat buah adalah contoh dari metamorfosis sempurna yang meliputi 4 tahapan utama, yakni telur, larva, pupa, dan imago atau dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan lalat buah sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu dan ketersediaan makanan, dan siklus hidupnya dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor tersebut. Baby, bring your body back to me.